khusus deh. Sabar ya dek. Sabar ya, Dek. Capek. Ya ibu tahu kok dek. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir di sini. Saya tahu ini bukan situasi yang mudah untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa di ruangan ini tidak boleh ada yang saling menyalahkan, tidak boleh ada yang saling memotong pembicaraan dan saling membentak satu sama lain. Kita di sini hanya ingin saling memahami satu sama lain. Apakah semuanya setuju? Baiklah, saya juga ingin mengingatkan bahwa tujuan sesi ini bukan untuk mencari siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, tetapi fokus kita adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi dan memastikan semua pihak merasa aman. Untuk melihat bagaimana keluarga ini bisa memahami situasi ini. Ada yang ingin bicara terlebih dahulu? Saya masih tidak percaya ini benar-benar terjadi. Karena permasalahan di rumah saya sendiri. Dan saya nggak nyangka pelakunya itu dan korbannya anak saya sendiri. Apa yang paling membuat ibu merasa kecewa? Saya sangat merasa kecewa karena pelakunya anak saya sendiri. Saya sudah berusaha kerja keras, banting tulang buat mereka. Tapi ternyata di rumah ada kejadian seperti ini. Saya juga merasa sangat kecewa sama adik saya sendiri sebagai pelakunya. Dan saya juga kecewa sama diri saya sendiri. Apa yang justru membuat kamu merasa kecewa sama diri kamu sendiri? Saya selama ini merasa saya bekerja untuk membantu ibu menafkahi mereka. Tapi ternyata saya lupa kalau saya juga harus bisa memastikan mereka semua merasa aman. Tapi ketika saya tahu kejadian ini, saya merasa gagal sebagai kakak dari mereka. Perasaan kecewa yang kalian rasakan adalah hal yang sangat wajar. Tapi kalian tidak perlu menganggap bahwa itu kesalahan kalian. Disinilah kita belajar untuk memahami kenapa ini semua bisa terjadi. Saya juga merasa kecewa sebenarnya. Karena ya saya sudah berusaha untuk memastikan keluarga kalian merasa aman. Apalagi semenjak ayah kalian wafat. Saya berusaha memastikan kalian tetap hidup aman dan damai, tapi ya saya tidak menyangka bahwa masalah ini sampai terjadi dan jujur saya merasa gagal untuk menjaga kalian. Rasa bersalah itu emang wajar, Pak. Tapi dengan kehadiran Bapak di sini membuktikan bahwa Bapak masih sangat peduli dengan keluarga ini. Kalau begitu kita bisa melihat dan mendengarkan apa yang adik rasakan. Iya dek, kenapa kamu nggak cerita sama ibu? Adik, ibu dan kakakmu sudah berbicara tentang rasa kecewa. Tapi di sini kamu yang paling merasakan dampaknya. Apa yang selama ini kamu pendam sendirian, Dik? Aku takut mau cerita. Aku tahu ibu selalu pulang malam, tapi ibu capek. Kakak-kakak juga pada sibuk. Aku nggak mau nambah beban pikiran mereka. Ya Allah, Dek. Kamu itu nggak pernah jadi beban kita, Dek. Kami malah menyesal kenapa kamu nggak pernah cerita ke kami tentang masalah ini. Iya dek, seharusnya kamu cerita sama ibu sebelum kejadian ini terbongkar. Ibu, kakak, saya mengerti kalian merasa sangat menyesal. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang adik. Bagi seorang korban, berbicara dalam rumah sendiri itu bukanlah hal yang mudah. Mungkin kita bisa mendengar apa yang sebenarnya membuat adik merasa berat untuk bercerita kepada kalian. Aku takut mau cerita soal ini. Ibu kan udah capek kerja banting tulang buat sekolah aku. Aku takut kalau aku cerita, ibu bakalan sakit dan bakal nambahin masalah buat ibu. Aku nggak mau keluarga ini berantakan cuma gara-gara aku. Berarti adik sengaja ya memikul beban sendirian, bukan karena nggak percaya sama kalian, tapi dia hanya coba melindungi keutuhan rumah ini dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Pak Ade benar-benar minta maaf. Pak Ade sering di sebelah rumah. Cuman Pak Ade sering antar kalian makanan, tapi Pak Ade nggak pernah benar-benar ngecek nanya kabar kalian atau gimana.
Pade mikir kalian emang benar-benar baik-baik aja di rumah karena selalu ada abang kan. Tapi ternyata kamu ya nggak bisa. Ya aku minta maaf. Aku merasa sangat mengecut. Aku tahu adik diam karena dia sangat menyayangi ibu. Dia takut membuat ibu sedih, tapi aku malah memanfaatkan itu. Ibu masih nggak nyangka ya kamu benar-benar tega kepada adikmu sendiri. Ibu membesarkan kalian, mengajarkan kalian itu untuk saling menjaga satu sama lain. Bukan malah menghancurkan masa depan adikmu seperti ini. Ibu, saya mengerti bahwa kemarahan ibu sangat besar. Namun, kita bisa coba beri ruang kepada abang untuk memahami situasi ini lebih dalam. Abang, tadi ibu bilang bahwa kalian diajarkan untuk saling menjaga satu sama lain. Saat kamu melakukan itu, apakah kamu tidak memikirkan keluarga ini? Aku nggak bisa mikir jernih saat itu. Aku tahu itu salah. Aku tahu itu bakal merusak semuanya. Tapi aku malah mementingkan diri sendiri. Aku juga merasa sangat menyesal sekarang. Kenapa kamu baru menyesal sekarang? Kakak kecewa sama kamu. Kakak bantu kamu cari kerjaan. Kakak yang selalu nasihatin kamu untuk jaga adik selama kamu di rumah. Tapi ini yang kamu lakukan. Kamu tahu ya bang, padahal Pade hampir tiap hari lo beliin kamu makan. Dan itu karena Pade merasa percaya kalau kamu bisa buat gantiin peran ayah kamu di rumah ini. Tapi sekarang Pade merasa bodoh karena selama ini cuma lihat kalian dari luarnya doang. Nanya kalian sudah makan apa belum, dan ya tanpa pernah merasa curiga, kenapa adikmu selalu kelihatan ketakutan kalau ada kamu di rumah. Jujur Pade juga merasa gagal sih. Kamu sudah mendengar bagaimana kekecewaan mereka kepada kamu. Apa yang ingin kamu katakan? Aku juga merasa menyesal. Aku nggak berniat melakukan semua itu. Aku cuma cari cara supaya aku nggak merasa stres. Aku tahu caraku salah karena ini merusak masa depan. Apa yang membuat kamu stres? Semenjak aku lulus, aku merasa seperti ditekan. Harus segera dapat kerja supaya bisa bantu ibu, kakak, dan supaya nggak merepotkan Pak Ade juga. Aku merasa stres karena aku belum dapat kerjaan yang tetap. Setiap hari, aku juga merasa bersalah. Aku cuma ingin cari kesenangan supaya aku gak kesepian dan frustasi, tapi aku juga tahu sekarang itu cara yang salah. Salah pergaulan bukan alasan buat hancurin masa depan adik sendiri. Kita semua punya stresnya masing-masing, tapi gak ada yang setiap kamu. Ibu berusaha buat biayain kuliah kamu di rantau sana. Ibu kira kamu bakal jadi pengganti ayah yang ibu andalkan. Tapi ternyata kamu malah jadi orang yang paling bikin ibu hancur. Ibu, kakak, saya mengerti kemarahan kalian. Tapi melihat abang udah berani mengakui stres dan perasaan yang dia rasakan juga bagian penting dari terapi ini. Tapi kita tidak membenarkan sama sekali perbuatannya. Bu, aku nggak mau lihat abang lagi, Bu. Aku nggak peduli abang gimana lagi, Bu. Aku cuma mau rasa takut ini hilang, Bu. Aku capek, Bu, kalau ngerasain setiap pulang sekolah selalu ngerasa takut untuk pulang ke rumah, Bu. Bu, aku mau abang pergi dari rumah, Bu. Aku nggak mau satu rumah lagi sama abang, Bu. Aku juga nggak bisa biarin dia tinggal di rumah ini lagi. Biarlah dia tanggung jawab sama perbuatannya. Entah itu dihukum atau dia harus pergi dari sini. Bagaimanapun tindakan dia itu nggak benar. Baiklah, saya sudah mendengar penjelasan kalian semua bahwa yang paling penting untuk saat ini adalah keamanan untuk adik. Ketika mendengar adik kamu membutuhkan rasa aman dan tidak ingin tinggal serumah dengan kamu, apa yang ingin kamu katakan? Aku mengerti kalau dia takut sama aku sekarang. Aku sadar aku yang bikin semua ini terjadi. Aku juga malu kalau mau pulang ke rumah. Apa kamu bersedia menerima keputusan mereka jika untuk sementara ini kamu tidak tinggal di rumah dan memberikan ruang aman untuk adik? Ya,
aku bersedia. Aku sadar sekarang kehadiranku malah bikin dia semakin takut. Jujur ya bang, hati ibu tuh sangat hancur. Di satu sisi, ibu sangat ingin kamu berubah. Tapi di sisi lain, ibu harus mendidik kamu. Kalau memang ini satu-satunya cara supaya adik kamu nggak takut lagi setiap dia pulang sekolah, ibu ikhlas. Kamu pergi dulu sementara waktu sampai semuanya benar-benar membaik. Bagaimana yang lain? Apa yang kalian rasakan ketika harus memutuskan ini semua? Iya, kakak juga tahu kalau kamu ngelakuin ini semua karena kamu ngerasa stres. Maaf kalau kami nggak pernah dengerin kamu dan support kamu. Tapi apa yang kamu lakuin ke adik kamu itu nggak bisa dibenarkan. Tetap itu sebuah kesalahan. Ade juga setuju. Kamu itu laki-laki, Bang. Mau bagaimanapun alasan kamu, kesalahan tetaplah kesalahan. Dan ya kamu harus bisa mempertanggungjawabkan ini semua. Saya paham dengan apa yang kalian lakukan. Yang mereka lakukan bukan berarti mereka tidak menyayangi kamu, bukan berarti mereka tidak peduli dengan kamu. Mereka melakukan ini semua supaya tidak lagi terulang kesalahan yang sama, dan mereka ingin membantu adik kamu untuk cepat pulih. Aku sadar aku terlalu egois, cuma mikirin stresku sendiri sampai gak sadar kalau dia menyangka itu karena dia hancur. Aku juga berterima kasih sama kalian semua masih peduli sama aku meskipun aku sudah buat kesalahan sebesar ini. Ibu marah sama kamu, tapi ibu juga kecewa. Mungkin butuh waktu yang sangat lama buat ibu menerima semua ini. Tapi sebagai ibu juga nggak mau kehilangan kamu. Ibu sangat berharap supaya kamu berubah jadi lebih baik dan sadar apa yang kamu perbuat itu sangat terluka buat adik kamu sendiri. Iya Bu, aku ngerti. Mungkin memang ini yang terbaik buat sekarang. Aku sadar semua orang kecewa sama aku, dan aku juga bahkan lebih kecewa sama diriku sendiri. Aku nggak bisa balikin semuanya seperti semula, tapi aku mau bertanggung jawab. Kesadaran untuk berubah memanglah hal yang penting, tapi proses untuk memperbaiki diri membutuhkan tindakan yang nyata, bukan cuma janji. Dan untuk saat ini, fokus utama keluarga ini adalah pemulihan adik. Untuk adik, apa yang kamu rasakan setelah mendengar keputusan ini? Aku sebenarnya nggak ingin keluarga ini hancur dan berantakan. Aku ingin semuanya kembali seperti dulu, Bu. Sebelum ini semua terjadi, aku pingin Bu kayak dulu lagi, yang tenang, nggak ada rasa takut untuk pulang ke rumah ini, Bu. Iya, keluarga kamu juga menginginkan hal yang sama, seperti yang kamu harapkan untuk memberikan kamu ruang yang aman. Bagaimana dengan Abang? Apa yang ingin kamu sampaikan? Aku memang salah. Aku ngerasa bersalah mendengar semuanya dan aku nggak minta dibenarkan. Tapi jujur, aku juga sering ngerasa kosong. Sejak lama, waktu kuliah di luar kota, aku salah pergaulan, sering lihat-lihat yang nggak benar. Dan aku nggak pernah cerita ke siapapun kalau aku sebenarnya stres dan kesepian. Terima kasih Abang sudah jujur tentang apa yang kamu rasakan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa memahami kondisi yang Abang rasakan bukan berarti membenarkan tindakannya. Yang kita lakukan adalah memahami situasi ini secara utuh supaya tidak lagi kejadian hal yang sama. Saya juga ingin memastikan bahwa adik merasakan hal yang aman dan dilindungi di dalam situasi ini. Ibu ngerti sekarang. Ibu juga sedih dengan cerita kamu tadi. Jadi selama ini kamu menyimpan begitu banyak hal tekanan sendiri ya Bang. Tapi ibu juga tetap gak terima apa yang kamu lakukan tadi itu salah. Ibu cuma menyesal kenapa selama ini ibu itu sibuk sampai gak sadar kalau kalian sama-sama sedang hancur. Pak Ade juga masih kecewa sama kamu, Bang. Tapi jujur,
Pak Ade juga baru sadar kalau ternyata selama ini kita cuma nuntut kamu buat jadi kuat supaya kamu bisa gantiin posisi ayah kamu, dan tanpa pernah benar-benar sadar ternyata kamu sanggup atau enggak. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar bahwa mereka juga nggak ingin kamu rasakan hal seperti ini? Aku sebenarnya sangat menjahat. Selama ini aku pikir kalau aku cerita soal tekanan yang aku rasain, semua orang bakal menganggap aku lemah dan gagal. Aku terlalu lama menyimpan semuanya sendiri sampai akhirnya aku jadi orang yang nyakitin keluarga sendiri. Aku juga minta maaf sama adik. Aku sudah membuat masa depannya hancur. Perbuatanku mungkin tidak bisa dimaafkan, tapi aku menyesal dan ingin berubah. Setelah mendengar permintaan maaf dari abang, apa yang kamu sampaikan? Jujur, aku masih sakit hati. Aku belum bisa percaya lagi sekarang. Mungkin aku bisa maafin abang, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana. Dan sekarang aku jujur masih ngerasa takut untuk ada di rumah sekarang. Terima kasih adik sudah jujur menyampaikan perasaannya. Apa yang kamu rasakan itu adalah hal yang sangat wajar. Memaafkan bukan berarti kamu gampang untuk melupakannya. Di sini tidak ada yang memaksa kamu untuk kembali seperti semula. Dek, kakak tahu ini berat banget buat kamu. Tapi mulai sekarang kamu nggak perlu lagi simpan semuanya sendiri. Kakak mau kamu tahu kalau sekarang kamu nggak sendirian. Kamu nggak harus langsung kuat atau langsung baik-baik saja. Yang penting sekarang kamu aman dulu. Ibu baru sadar ternyata selama ini bukan cuma adek yang memendam rasa takutnya, tapi kalian semua pasti memendam luka dan tekan masing-masing ya. Ibu terlalu fokus mencari nafkah sampai lupa kalau rumah bukan cuma soal makan dan uang sekolah saja, tapi ini juga soal saling mendengarkan, saling memastikan semuanya agar merasa aman. Ibu sedih karena keluarga kita saat ini sama-sama terluka. Yang penting sekarang kita fokus dulu biar mempercepat pemulihan adik, dan juga kita harus bisa bareng-bareng supaya kesalahan yang terjadi di abang gak terulang lagi. Baiklah, saya melihat hari ini kita sudah mulai terbuka satu sama lain. Adik sudah berani menyampaikan apa yang dia rasakan, sementara abang juga berani mengungkapkan apa yang dia rasakan juga. Dan kita juga paham bahwa kesepian, tekanan, dan kurangnya komunikasi bisa membuat rumah kehilangan rasa aman. Meskipun kita fokus kepada pemulihan adik, kita juga harus support abang untuk bisa memperbaiki diri dan tidak terjadi kesalahan yang sama lagi. Saya harap setelah sesi ini keluarga bisa jadi saling terbuka satu sama lain dan kedepannya menjadi lebih harmonis lagi. Meskipun mungkin prosesnya tidak semudah seperti yang dikatakan. Mungkin kita sudahi saja sesi terapi kita kali ini. Semoga kedepannya jadi lebih baik. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sesi terapi kali ini.